Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Nur Faiza dengan NIM I1B023060. Dan saya Laila Nur Farida dengan NIM I1B023095. Di sini kami akan mempresentasikan hasil gagasan futuristik kami yang berjudul Cyborgness. Oke. Kemudian beberapa hal yang akan kita bahas di sini itu meliputi yang pertama terdapat latar belakang dari pembuatan website AI ini. Kemudian yang kedua terdapat definisi dari website AI Cyborgness ini sendiri. Kemudian yang ketiga terdapat manfaat dalam pembuatan dan penggunaan Cyborgness ini sendiri. Kemudian yang keempat cara kerja website AI Cyborgness. Kemudian yang kelima itu terdapat resiko, tantangan, dan pertimbangan dari pembuatan dan penggunaan Cyborgness ini sendiri. Dan yang terakhir terdapat kesimpulan. Next. Oke, hal yang melatar belakangi kita dalam membuat website AI ini adalah perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan atau AI telah membawa berbagai kemudahan dalam berbagai sektor termasuk dalam dunia kesehatan. Kemajuan dalam algoritma pembelajaran mesin dan deep learning memungkinkan AI untuk menganalisis data yang kompleks dengan akurasi yang tinggi. Sistem kesehatan modern banyak menghadapi tantangan seperti meningkatnya jumlah pasien, kompleksitas penyakit, serta terbatasnya sumber daya. AI menawarkan berbagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan tersebut, di mana salah satunya dalam bidang diagnosa keperawatan, AI dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat. Analisis data medis yang kompleks, di mana AI dapat memproses data medis dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien seperti data rekam medis elektronik, hasil tes laboratorium, dan pencitraan medis. Di sini, AI dapat membantu memberikan rekomendasi perawatan yang lebih spesifik untuk setiap pasien berdasarkan riwayat kesehatan dan data atau faktor lainnya. Next. Selanjutnya adalah definisi Cyborgness. Terdiri dari kata cyborg yang mengisyaratkan sebuah sistem yang menggabungkan kemampuan manusia atau perawat dengan kecerdasan buatan atau AI, dan nurse yang merupakan istilah umum untuk perawat. Cyborgness adalah sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI yang terintegrasi dalam bentuk website yang digunakan untuk mendukung proses diagnostik asuhan keperawatan. Sistem ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada tenaga medis, khususnya perawat, dalam menganalisis data medis, gejala pasien, serta riwayat kesehatan untuk menghasilkan diagnosa keperawatan yang lebih akurat. Cyborgness bekerja dengan memanfaatkan teknologi AI untuk proses informasi medis dan memberikan rekomendasi terkait tindakan keperawatan yang tepat. Melalui sistem penerapan AI, Cyborgness dapat memproses data dalam jumlah besar dan memberikan hasil yang lebih cepat, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, serta memastikan bahwa keputusan klinis berdasarkan bukti medis yang kuat. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit atau klinik, namun juga memperbaiki outcome pasien dengan memberikan perawatan yang lebih tepat sasaran. Sehingga teknologi ini memainkan peran penting dalam mengoptimalkan peran perawat dan meningkatkan kualitas perawatan kesehatan secara keseluruhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja website AI yang kami buat. Terdapat beberapa tahap menggunakan website AI ini. Di antaranya yang pertama, kita harus membuat akun atau mendaftarkan akun terlebih dahulu. Dalam pendaftaran akun terdapat beberapa hal yang perlu diisi oleh tenaga medis, yaitu di antaranya nama lengkap tenaga medis, tempat tanggal lahir tenaga medis, alamat lengkap tenaga medis, jenis kelamin tenaga medis, agama tenaga medis, nomor telepon tenaga medis yang dapat dihubungi, email yang diberikan oleh institusi kepada tenaga medis, institusi atau tempat bekerja tenaga medis. Kemudian yang terakhir, kita dapat membuat password dengan memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke email institusi. Kemudian yang kedua, kita sudah memiliki akun, kita dapat login ke akun tersebut dengan cara kita memasukkan email yang diberikan oleh institusi. Kemudian kita juga memasukkan password yang sudah kita buat saat daftar akun. Kemudian yang ketiga adalah proses diagnosa atau proses website ini
berjalan. Di sini tenaga medis perlu memasukkan beberapa data pasien untuk mengolah dan menentukan diagnosa keperawatan, yaitu diantaranya yang pertama ada nama lengkap pasien, tempat tanggal lahir pasien, usia pasien, tinggi badan pasien, berat badan pasien, nomor identitas pasien, penyakit yang diderita pasien saat ini, kemudian riwayat penyakit lama pasien, kemudian riwayat pengobatan pasien, riwayat prosedur medis pasien, alergi yang dimiliki oleh pasien. Hasil pemeriksaan pasien meliputi hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan laboratorium, dan hasil pemeriksaan lainnya. Kemudian ada gejala yang timbul pada pasien, keluhan pasien. Kemudian jika sudah memasukkan semua data tersebut, kita dapat memilih standar diagnosa yang akan digunakan, apakah menggunakan SDKI atau menggunakan NANDA. Setelah semuanya terisi, tenaga medis diminta untuk memencet tombol next untuk meminta website AI mengolah data dan menentukan diagnosa keperawatan yang tepat. Kemudian setelah itu kita dapat menunggu pemrosesan data. Oke, setelah pemrosesan selesai, hasil proses diagnosa atau hasil pemrosesan website AI ini terlihat dalam satu halaman atau satu page dengan contoh tampilan hasil pemrosesan data. Itu terdapat diagnosa keperawatan pasien X dengan tanggal lahir sekian dan usia sekian, kemudian terdapat diagnosa keperawatannya, kemudian terdapat prioritas masalah keperawatan berdasarkan gejala dan keluhan yang ada. Contohnya, diagnosa keperawatan pasien atas nama Laila Nur Farida dengan tanggal lahir 28 Maret 2005, usia 19 tahun. Yang pertama, terdapat bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian diikuti oleh nyeri akut, intoleransi aktivitas, defisit nutrisi, dan gangguan pola tidur. Dalam hasil diagnosa keperawatan ini sudah diurutkan berdasarkan prioritas diagnosa keperawatan dan diikuti oleh beberapa diagnosa keperawatan lainnya. Next. Kemudian manfaat website ini adalah antara lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memberikan diagnosis yang lebih akurat dan cepat. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis dengan membebaskan tenaga medis dari tugas-tugas repetitif sehingga mereka dapat fokus pada aspek perawatan pasien yang lebih kompleks. Kemudian dapat memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan dengan memberikan diagnosis yang berkualitas bahkan di daerah yang masih sulit untuk dijangkau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga medis, di mana website AI ini membantu dalam memahami berbagai kondisi medis dan cara penanganannya melalui simulasi yang berbasis data. Kemudian selanjutnya ada resiko, tantangan, dan pertimbangan pembuatan website AI. Terdapat beberapa resiko, tantangan, dan pertimbangan dalam pembuatan website AI ini. Di antaranya adalah kualitas data, di mana yang digunakan untuk melatih algoritma AI sangat penting untuk memastikan akurasi data dari hasil AI itu sendiri. Kemudian privasi data. Data medis merupakan informasi yang sangat sensitif sehingga perlu adanya perlindungan yang kuat untuk menjaga privasi pasien. Kemudian yang selanjutnya ada penerimaan publik, di mana minimnya penerimaan publik terhadap teknologi AI karena dianggap sulit untuk diikuti dan masih memilih untuk menjalankan kebiasaan lama. Kemudian yang terakhir ada regulasi, yaitu perlu adanya regulasi yang jelas untuk mengatur perkembangan dan penggunaan AI dalam bidang kesehatan. Next. Oke, yang terakhir kita bahas kesimpulannya. Kesimpulan dari website yang kita buat ini adalah pengembangan Cibok Nurse atau sebuah website AI untuk diagnosa keperawatan merupakan sebuah langkah yang maju yang sangat signifikan dalam dunia kesehatan, khususnya di Indonesia ini sendiri. Cibok Nurse memiliki potensi besar untuk mengubah lanskap perawatan-keperawatan di Indonesia. Namun, untuk mencapai potensi penuhnya perlu ada kolaborasi antara para ahli bidang kesehatan, teknologi, dan kebijakan untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan demikian, website AI dapat dijadikan alat yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian setelah ini akan kami tampilkan contoh page dari website AI yang kami buat. Oke, sekian presentasi mengenai gagasan futuristik website AI dengan judul Cyborg Nurse yang kami buat. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon juga untuk kritik dan sarannya bisa ditambahkan pada kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.